Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Izin memperkenalkan diri, nama Ibu Elna Nur Hasanah. Dan Ibu tidak sendirian nih, ditemani oleh dua rekan Ibu. Ada Ibu Andita dan Ibu Tanti. Kami mahasiswa IKIP Siliwangi yang akan menemani kalian di 3 pekan ke depan untuk materi himpunan. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian himpunan. Sebelum ke pengertian himpunan, Ibu mau nanya dulu nih, siapa di sini yang suka nganter ibunya ke pasar atau ke supermarket? Oke, banyak ya. Biasanya belanja apa aja coba? Belanja buah-buahan, terus sayur, makanan, minuman, atau yang lainnya. Anak-anak suka mengamati gak kenapa penataan barang-barang di supermarket atau di pasar dikelompokkan? Kenapa coba? Biar rapih. Ya, biar rapih. Biar mudah dicari ya. Kalau beli buah-buahan tinggal langsung ke tempat buah-buahan. Kalau mau beli ciki, tinggal kerak ciki. Oke, di sini ada 3 gambar nih. Gambar yang pertama gambar apa? Ciki-cikian ya, snack. Gambar yang kedua sayuran. Dan gambar yang ketiga minuman. Oke, nih coba perhatiin di gambar sayuran. Di gambar sayuran ini dikelompokkan berdasarkan warna-warnanya, iya gak? Ada tomat yang warna merah, ada tomat yang berwarna hijau. Kalau bentimun termasuk sayuran yang berwarna hijau. Kalau paprika merah pasti warna merah. Oke, di sini juga ada minum-minuman dan makanan gitu ya. Nah, anak-anak, ternyata konsep himpunan ini sering kita temui di supermarket, di pasar, di perpustakaan, dan lainnya. Biasanya penataannya itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenisnya. Menurut ilustrasi yang Ibu berikan tadi, menurut kalian apa sih itu himpunan? Apa coba, ada yang bisa jawab gak? Oke, jadi himpunan adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang diterangkan secara jelas. Benda itu baik manusia, hewan, sayur, makanan, minuman. Yang penting bisa diterangkan dengan jelas gitu. Misalkan dikelompokkan berdasarkan warna, ukuran, atau yang lainnya. Nah, sekarang anak-anak amati. Di sini ada gambar hewan-hewan berikut. Ada gambar gajah, ada gambar itik, ada gambar ayam, zebra, jerapah, tikus. Udah ya? Ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, contoh himpunan yang dapat dibuat yang pertama, ada kumpulan hewan yang hidup di darat. Semuanya termasuk hewan yang hidup di darat nggak? Ya, semuanya termasuk hewan yang hidup di darat. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Ada apa aja? Ada gajah, ada sapi, ada zebra, ada jerapah, ada tikus. Udah? Udah. Yang ketiga, kumpulan hewan yang berkaki 2. Apa aja coba yang berkaki 2? Ada itik dan ayam. Oke. Kenapa disebut contoh himpunan? Karena bisa didefinisikan atau bisa diterangkan secara jelas gitu. Misalkan kayak tadi kan,
kumpulan hewan yang berkaki 4 kalian bisa sebutin satu-satu. Dan kumpulan hewan yang berkaki 2 kalian juga bisa jawabannya sama ya, itik dan ayam. Terus ini contoh yang bukan himpunan. Kumpulan hewan lucu. Coba Windri, hewan lucu menurut Windri apa? Tikus. Oke, menurut Wulan, itik. Oke, menurut Tanti, ayam. Oke, beda-beda ya jawabannya karena lucu menurut setiap orang itu ternyata beda-beda, tidak bisa disamakan. Misalkan lucu menurut ibu belum tentu lucu menurut Tanti, gitu ya. Misalkan ibu, ih ya Allah kucingnya lucu banget, misalkan ibu mah suka kucing deh. Nah kalau Tanti misalkan, ih aku mah gak suka kucing mah jijik, gak lucu, kayak gitu ya contohnya. Jadi setiap orang menerangkan kata lucu itu berbeda-beda, kayak gitu. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Misalkan A, B, C. Ya, jadi untuk menandakan bahwa itu suatu himpunan itu ditandai atau dilambangkan dengan huruf kapital ya. Terus anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil dan diletakkan dalam kurung kurawal. Di pinggirnya ada ya contoh kurung kurawal. Dan di sini juga ada lambang yang perlu kalian ketahui seperti simbol E. Itu dibaca anggota, dan di sini ada seperti simbol E yang dicoret dibaca bukan anggota. Oke. Contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Coba kalian pasti tahu kan bilangan asli itu mulai dari angka 1. Siap. Di sini kita namain himpunan bilangan asli kurang dari 10 ini B kapital. B sama dengan di dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya nggak dibawa ya karena kurang dari 10. Di sini ada 2, apa coba disebutnya, ada yang bisa? 2 anggota B. Terus di sini ada 5 anggota B. Di sini juga ada 10 bukan anggota B dan 11 juga bukan anggota B. Dan jumlah anggota himpunan sama dengan N dalam kurung B sama dengan 9. Ini adalah kardinal yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Tanti. Oke, kepada Ibu Tanti, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kardinalitas himpunan. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, apa warna kesukaan kalian? Coba kalau Dimas warna kesukaannya apa aja? Merah. Lalu? Biru. Lalu? Udah. Coba kalau Sri warna kesukaannya apa? Putih. Biru juga. Lalu? Hijau. Lalu? Udah. Coba kalau Dwi warna kesukaannya apa aja? Hitam. Lalu? Hitam aja. Nah, coba Ibu mau nanya ke Siti. Siti boleh nih. Jumlah warna kesukaan Dimas ada berapa berarti?
Iya benar, ada 2. Kalau yang Sri ada 3. Yang Dwi ada 1. Nah, jadi jumlah warna kesukaan yang tadi disebutin sama Siti itu disebutnya adalah kardinalitas himpunan. Jumlah ini itu namanya kardinalitas himpunan. Coba, kalau kayak gitu, apa sih kardinalitas himpunan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, benar. Menurut definisi, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N himpunan A seperti ini ya. Sini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Di sini udah ada nih definisinya. Yang pertama, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau disebut juga finity set. Contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari sama dengan 4. Ada yang bisa nyebutin nggak himpunan bilangan asli yang kurang dari sama dengan 4 itu apa aja? Iya, benar. Anggotanya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang kedua, himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau disebut juga finity set. Contohnya adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli, kalau tadi kan himpunan bilangan asli yang kurang dari sama dengan 4. Kalau sekarang himpunan bilangan asli aja. Coba sebutin, ada yang bisa menyebutkan? Anggotanya apa aja? Ya, benar. Kalau misalnya 1000 itu termasuk? Iya, termasuk ya. Kalau 9999 termasuk juga. Jadi himpunan bilangan asli itu sampai mana? Nah, karena kita nggak tahu jumlah anggotanya, makanya disebut infinity set atau himpunan tak hingga. Di sini penulisannya kayak gini ya. Himpunan bilangan asli itu kan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau ditulis titik 3 seperti ini. Nah, untuk poin ketiga, ini berhubungan dengan kardinalitas himpunan yang tadi dijelasin. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau finity set. Ya, contohnya yang di sini. Berarti kardinalitas himpunannya ada berapa? Atau tadi kan udah tahu ya notasinya, berarti NA-nya ada berapa? Ya, ada 4, benar. Kalau ini, yang tak hingga nih, berarti kardinalitasnya atau NB-nya ada berapa? Nggak tahu ya, karena tadi jumlah anggotanya itu kalau yang infinity kita nggak tahu, karena nggak tahu sampai mana. Jadi, tidak bisa ditentukan ya kalau yang infinity set. Oke, selanjutnya mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong dulu nih. Apa itu himpunan kosong? Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau dilambangkan dengan kurung kurawal seperti ini atau juga notasi seperti ini. Boleh juga ya. Nah, kalau himpunan semesta itu apa sih? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan atau dilambangkan dengan simbol S kapital. Langsung aja ke contohnya ya. Di sini ada contoh himpunan kosong. Yang pertama, himpunan A adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 32 hari. Ada nggak sih bulan yang punya 32 hari? Nggak ada kan ya? Jadi itu merupakan himpunan kosong. Atau coba yang kedua, kita lihat. Himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak? Bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Nggak ada ya. Jadi itu juga termasuk himpunan kosong.
Kita lanjut ke contoh himpunan semesta. Kita lihat di sini ada himpunan N yang anggotanya Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Himpunan semesta yang mungkinnya apa aja? Tadi kan definisinya himpunan semesta itu adalah himpunan yang membicarakan seluruh anggotanya. Jadi, si himpunan semesta ini harus memuat semua anggota yang ada di himpunan N tadi. Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan itu termasuk negara di Asia Timur. Benar kan ya? Semuanya itu termasuk negara di Asia Timur. Selanjutnya bisa juga Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan itu kan negara maju di Asia. Jadi itu juga bisa dijadiin himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu bisa lebih dari satu, kayak gitu. Langsung contohnya ke yang V, coba. Di sini anggotanya ada sapi, harimau, singa, dan kucing. Himpunan semesta ini adalah hewan mamalia. Sapi, harimau, singa, dan kucing termasuk hewan mamalia kan? Lalu selanjutnya hewan berkaki 4. Sapi, harimau, singa, dan kucing juga kakinya semuanya ada 4 kan? Coba selain hewan mamalia dan hewan berkaki 4, sapi, harimau, singa, dan kucing termasuk apa juga? Kita bisa bikin himpunan semesta yang lain. Ada yang bisa, ada yang ingin menyebutkan mungkin? Ya, contoh himpunan semesta lainnya adalah hewan yang berbulu misalnya. Sapi berbulu kan, harimau berbulu, singa dan kucing juga berbulu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Andita. Kepadanya dipersilahkan. 5. Ada penyajian himpunan. Ada 3 cara penyajian himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggota himpunan atau enumerasi. Artinya, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggota yang dituliskan dalam kurung kurawal. Yang kedua, menuliskan sifat anggota himpunan. Artinya, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Artinya, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Bentuk umum notasi yaitu X adalah P bilangan X. Nah, di sini pun ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh A sama dengan A, I, U, E, O, pakai kurung kurawal ya. Yang B adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, pakai kurung kurawal juga. Kan ini termasuk enumerasi ya. Yang kedua, contoh A sama dengan kurung kurawal semua huruf vokal dalam abjad Latin. Dan B sama dengan bilangan bulat lebih dari -4 kurang dari sama dengan 2. Jadi ini tuh disebutkan. Nah, yang ketiga itu A, X adalah X huruf vokal dalam abjad Latin. Dan B sama dengan Y kurang dari 2 dan Y lebih dari 4. Nah, itu termasuk bilangan bulat. Nah, di halaman berikutnya itu ada ayo berlatih dan itu harus dikerjakan oleh kalian supaya kalian mendapatkan poin plus atau poin tambahan. Nah, ini ayo berlatih. Nah, nomor 1, tuliskan anggota-anggota dari himpunan. Nah, ini ada P sama dengan bilangan asli yang kurang dari 9. Y, hewan yang memakan rumput. X, bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 10. Nah, kalian pasti tahu kan nomor 1 semua isinya kayak gimana. Nah, nomor 2 itu lengkapi tabel di bawah ini. Tabelnya lucu ya kayak kalian. Nah, dinyatakan menyebutkan anggotanya. Kayak K sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, itu ke bawahnya bisa diteruskan oleh kalian. Nah, yang tabel kedua, sifat keanggotaannya. Menyebutkan sifat keanggotaannya seperti M sama dengan 8 bilangan asli pertama. Kalian pasti udah tahu kan? Nah, yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan seperti L, Z, kurang dari 4 dan lebih dari -5 bilangan bulat. Nah, itu bisa diteruskan.
Ibu yakin kalian pasti bisa mengisi ini. Karena ini tuh tabelnya lucu mirip kalian. Jadi ibu yakin kalian bisa ngisi ini gitu ya. Nah, ini tuh ada jawabannya seperti ini. K sama dengan bilangan prima kurang dari 15. Bener kan? Nah, yang ketiga itu K, Y kurang dari 15 bilangan prima. Nah, terus ini ada nih yang keduanya, L sama dengan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sebutkan sama kalian sampai 4. Nah, lihat di yang kedua. Yang kedua itu bilangan bulat lebih dari negatif 5 kurang dari sama dengan 4. Bener kan? Sama kayak yang pertama dan sama kayak yang ketiga. Nah, terus ini tuh ada yang soal nomor 3. M sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebutin sampai 8. Soalnya bilangan asli pertama. Nah, terus ini tabel yang ketiga isinya itu M sama dengan X 8 bilangan asli pertama. Nah, ini yang terakhir. W sama dengan 5 bilangan kuadrat yang pertama selain 9. Nah, terus tabel berikutnya Y kuadrat. Nah, terima kasih adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Alhamdulillah udah selesai.